Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Syirik untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam. Dengan saya sendiri, Dina Awalia Mukti, lalu ada rekan saya Hanifan Dewandanu dan Setia Purwaning Dewanti. Dan ini mohon maaf untuk semuanya karena rekan-rekan saya tidak bisa untuk aktifkan kamera. Oke, lanjut. Yang pertama, ada definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih atau kurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selainnya. Karena itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Lalu ada jenis-jenis syirik. Yang pertama ada syirik ul ilm, yaitu banyak terjadi di kalangan ilmuwan. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan sebagai maha segalanya. Mereka tidak mempercayai pengetahuan sebagaimana yang diwahyukan Allah. Misalnya, teori asal-usul manusia yang berasal dari kera. Lalu ada syirik ut-tasarruf. Prinsip ini didasari atau tidak oleh pelakunya, menentang Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas penghidupan manusia berada di tangannya. Mereka percaya adanya perantara bagi Allah dan percaya sang perantara itu mempunyai kekuasaan. Misal, percaya Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Lalu ada syirik ul ibadan. Ini merupakan syirik yang menuhankan pikiran, ide-ide atau fantasi. Mereka hanya percaya kepada fakta-fakta konkret yang berasal dari pengalaman lahiriah. Misalnya, seorang ateis yang tidak percaya pada Tuhan. Lalu ada syirik ul adah. Syirik ini percaya pada tahayul. Misalnya, percaya angka 13, itu merupakan angka sial. Sehingga tidak ada yang mau menggunakan angka tersebut. Atau bisa juga menghubungkan kucing hitam dengan kejahatan. Dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk syirik ini, yang pertama ada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyembah, meminta, dan menghamba kepada hal lain selain Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48 dan 116, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Lalu ada kafir, yakni tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berislam, melainkan beragama Yahudi, Nasrani, dan agama-agama lain di luar Islam, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj, At-Taubah, An-Na'am, dan Al-Maidah. Walaupun demikian, kategori pertama ini tidak bisa serta-merta diperangi kecuali kafir yang memerangi muslim terlebih dahulu. Lalu ada riya dalam beribadah, yakni beribadah tidak semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena orang lain. Syirik ini disebut oleh Rasul sebagai syirik kecil, yakni syirik yang bisa terjadi ke semua muslim, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 110. Selanjutnya ada terlena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah Nabi Adam dan Hawa yang memiliki putra namun lupa bersyukur, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 190, juga lupa kepada Allah saat bahagia dan baru ingat kepada Allah saat sengsara, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Yusuf ayat 106. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Ya, selanjutnya ada penyebab terjadinya syirik pada manusia. Yang pertama, rasa kagum dan mengagumkan. Kekaguman terhadap seseorang itu akan menjadi sesat jika sampai pada pengkultusan. Jika sampai mengkultuskan, berarti ia telah memasukkan daerah syirik. Karena pengkultusan itu tidak diperbolehkan, kecuali hanya kepada Allah saja. Yang kedua, percaya kepada hal-hal yang dapat dilihat saja. Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang
maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Selanjutnya ada hawa dan syahwat. Hati yang bersih, fitrah yang lurus, akan cenderung menerima apa yang diwajibkan oleh Allah. Akan tetapi, jika hati itu dikalahkan oleh hawa nafsu dan syahwat, maka akan cenderung menolak dan memberontak terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya ada sombong untuk beribadah kepada Allah. Sombong adalah salah satu di antara macam penyakit hati yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Kesombongan itu dimulai dari sombong kepada manusia dan berakhir sombong terhadap beribadah kepada Allah. Next. Selanjutnya, adanya para tauhid. Sebab-sebab syirik pada sejarah zaman jahiliyah adalah adanya para tauhid dari manusia yang menginginkan supaya manusia itu menyembah pada dirinya dan supaya manusia itu mengikuti kehendaknya dan menolak hukum-hukum Allah. Dan mereka mengangkat diri mereka sebagai Rob dan Tuhan selain Allah. Dan para tauhid dalam Al-Quran dinamakan Al-Mala. Artinya mereka adalah orang yang pertama kali mendustakan para Rasul. Selanjutnya ada tidak bertawakal kepada Allah. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia biasanya mereka yang tidak bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Karena disitulah setan akan selalu menghinggapi perasaan manusia dan sampai kapanpun manusia tidak akan tenang terhadap suatu keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setan yang terkutuk itu telah mengajarkan kepada manusia mengenai ilmu sihir agar menjadi syirik dan tidak berpegang teguh pada tali agama Allah. Selanjutnya ada termotivasi dari keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Praktek syirik ini dilakukan oleh manusia karena termotivasi dari bantuan dari makhluk lain yang mempunyai daya atau kekuatan yang luar biasa, sehingga mampu memperoleh keberhasilan dalam jangka pendek. Orang yang telah melakukan perbuatan terkutuk itu tidak perlu bersusah payah dalam berusaha, karena dalam praktek syirik ini hanya diperlukan dengan persetujuan kontrak antara manusia dan syaitan, sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk berusaha. Next. Selanjutnya ada tindakan Rasulullah dalam menyangkal syirik. Yang pertama, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, larangan menjadikan kubur beliau sebagai iyad atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Yang ketiga, larangan bersyafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Yang keempat, tidak berlebihan dalam memuji atau mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Selanjutnya ada pengertian syirik modern. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jahili, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Ia tidak melakukannya secara terang-terangan, tidak bisa diketahui secara indrawi, namun diam-diam dan secara tersembunyi telah melakukan kesyirikan. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makannya seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah.
Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Selanjutnya, kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui. Ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Padahal fenomena ramalan bintang berasal dan tradisi mitologi Yunani yang menuhankan dewi-dewi yang berwujud bintang-bintang. Demikian pula ramalan ala feng shui yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seseorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah. Perbuatan syirik melalui SMS dengan cara mengirim SMS *, spasi, jodoh kirim ke *, spasi, mama kirim ke, dan sebagainya. Kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depannya. Selanjutnya, panen melimpah karena keprofesionalannya mengelola tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, tidak akan sampai ke tujuan. Cara menanggulangi syirik pada masa modern. Yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah, serta ajaran agama Allah, yaitu Islam. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang keempat, tindakan preventif, yakni usaha menjauhkan diri dari bahaya syirik sebelum terjadi. Cara yang paling penting dan bermanfaat ialah penjagaan dengan melakukan zikir yang disyariatkan, membaca doa dan ta'awudz sesuai dengan peran Rasulullah SAW, antaranya seperti di bawah ini. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas pada setiap selesai sholat 5 waktu, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 sampai 286 pada permulaan malam. Bahaya syirik. Yang pertama, mematikan cahaya fitrah. Setiap ciptaannya memiliki fitrah yang telah ditetapkannya. Saat manusia menyalahi ketentuan fitrah, maka ia tidak bisa lagi membedakan antara baik dan buruk. Standar baik dan buruknya sesuai hawa nafsu atau keinginan diri. Hal ini yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan petunjuknya. Sebab hanya Allah yang dapat memberi cahaya dan petunjuk kepada makhluknya. Quran Surat An-Nur ayat 40. Yang kedua, merusak nilai-nilai mulia dalam jiwa. Ketika Allah tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan hidup, menjadi sirna kearifan dan kemuliaan pada diri, mudah runtuh dan terjerembab ke dalam perilaku nista, hina, amoral, tidak bertanggung jawab, dan tidak senonoh. Visi hidupnya pendek, merasa cukup dengan kenikmatan dunia, mudah patah semangat dan tidak berpikir untuk kepentingan akhirat. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Ketiga, meruntuhkan harga diri dan membuat seseorang menghamba pada sesuatu yang hina dan sementara. Maka tidak ada yang tepat dan benar selain berhukum pada hukum Allah Ta'ala. Manusia dan kekuasaannya, ketenarannya, kekayaannya, kehebatannya hanyalah sementara dan sangat terbatas. Yang abadi hanyalah Allah semata. Tidak bergantung kepada siapapun dan siapapun. Justru Allah tempat bergantung. Quran Surat Al-Munafikun ayat 8. Yang keempat, akan tercerai-berai dan tercabik-cabik kesatuan jiwanya. Dapat dibayangkan
Bagaimana saat manusia sholat, ia menyembah kepada Tuhan, sementara ketika ia bekerja, begadang, berjual beli, berkuasa, memimpin, dan mencari rezeki, menghalalkan segala cara, mengambil keuntungan dengan cara riba, menipu, berbohong, dan melanggar aturannya. Hal ini dapat menjadikan jiwa seseorang tercapek-capek, karena hendak memenuhi berbagai tuntunan yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan seseorang kehilangan rasa aman, tentram dalam dirinya, sebelum kehilangan jati dirinya. Quran Surat As-Zumar ayat 29. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.